Selamat pagi kelas 10 semuanya. Hari ini, hari Selasa tanggal 8 September 2020, harusnya itu di jam yang pertama adalah materi reception, tetapi ditukar menjadi porter. Ya, porter untuk hari ini kita akan bahas mengenai fungsi dan peran bellman dan juga materi-materi lainnya. Nah, kalau tidak salah, sebelumnya oleh Bu Ernawati itu katanya sudah pernah dibahas. Jadi, Ibu hanya akan mengulang sedikit saja mengenai materi yang sudah dibahas oleh Bu Ernawati sebelumnya. Ya, sebelum Ibu melanjutkan materi ke berikutnya. Baiklah, untuk hari ini, bersama dengan Ibu, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu haturkan pangastungkara panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Oke, selamat pagi, sehat semua ya. Hari ini kita akan membahas mengenai fungsi dan peran bellman, kemudian persiapan menangani kedatangan tamu kata Bu Ernawati sudah dibahas. Jadi Ibu hanya akan membahas atau mengingatkan kembali saja, siapa tahu ada yang tidak hadir waktu Bu Ernawatinya menjelaskan, ataupun ada yang sudah lupa mengenai materi tersebut. Ya. Sebelumnya, untuk e-learning Ibu bahas sedikit. Tugas-tugas di e-learning sudah Ibu upload dan kebetulan juga untuk waktu pengerjaannya sudah selesai. Dan rencananya hari ini Ibu akan mengupload ulangan harian yang pertama atau ulangan harian 1. Jadi nanti silakan dicek e-learningnya, silakan dikerjakan sesuai dengan jadwal atau waktu yang Ibu berikan nanti. Ya, untuk sekarang belum Ibu upload, nanti rencananya nanti malam ataupun nanti sore akan Ibu upload. Ya, silakan dipantau terus e-learningnya. Kemudian, untuk siswa yang tidak mengerjakan tugas yang pertama, dengan alasan apapun, sayang sekali Ibu tidak bisa memberikan tugas pengganti. Jadi silakan nanti dipantau untuk tugas 2-nya saja. Ya, di tugas 1-nya sudah lewat, tidak bisa dikerjakan ulang, Ibu tidak bisa memberikan tugas pengganti karena memang begitu sudah aturannya dari dulu. Oke, baiklah. Kita akan lanjut ke materi fungsi dan peran bellman. Nah, fungsi dan peran bellman ini secara umum bellman memiliki 5 fungsi dan peran. Yang pertama, fungsi dan perannya adalah sebagai penjual atau salesperson. Yang kedua, sebagai pelayanan informasi. Yang ketiga, sebagai pengamat atau disebut juga dengan spies. Yang keempat, sebagai penasehat. Dan yang kelima, sebagai penghubung atau konektor. Nah, masing-masing fungsi dan peran bellman ini dapat dilakukan ketika bellman menjalankan tugasnya. Jadi, kalau kalian masih ingat apa tugas pokok dari seorang bellman, ataupun dapat juga disebut dengan bellboy, dapat disebut juga dengan concierge, dapat disebut juga dengan porter. Ya, tugas utamanya adalah menangani barang bawaan tamu, mulai dari tamu tersebut check-in atau datang, tamu tersebut pindah kamar, maupun tamu tersebut check-out. Ya. Jadi sekali lagi, tugas utama atau tugas pokok dari seorang bellboy atau bellman, atau kalau yang perempuan disebut dengan bellmaid, itu adalah menangani barang bawaan tamu, mulai dari tamu tersebut check-in, pindah kamar, sampai dengan tamu tersebut check-out. Sudah? Nah, kita akan bahas satu persatu. Mulai dari penjual, ya. Penjual atau disebut juga dengan salesperson. Ada yang bisa menjelaskan ke Ibu? Kalau misalnya sudah dibahas oleh Bu Ernawati, apa atau bagaimanakah fungsi dan peran bellman sebagai seorang penjual atau disebut juga dengan salesperson? Silakan, raise your hand. Silakan. Adakah yang bisa menjelaskan bagaimanakah fungsi dan peran bellman
sebagai seorang penjual atau dapat juga disebut dengan salesperson. Ini Ketut Sekar. Silakan. Explain to me, bagaimanakah fungsi dan peran bellman sebagai seorang penjual atau salesperson? Penjual atau salesperson, setiap staf hotel sesungguhnya adalah marketer, begitu juga dengan bellman. Bellman merupakan ujung tombak pelayan tamu dan berperan vital dalam menjual bisa dikeraskan sedikit? Produk hotel. Penjual atau salesperson, setiap staf hotel sesungguhnya adalah marketer, begitu juga dengan bellman. Bellman merupakan ujung tombak pelayanan tamu dan berperan vital dalam menjual produk-produk hotel. Kesempatan berinteraksi langsung dengan tamu memudahkan bellman dan dalam menawarkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki hotel. Oleh karena itu, jiwa salesmanship harus dimiliki seorang bellman. Udah, Bu. Baiklah, terima kasih untuk jawabannya, Sekar. Untuk penjelasan mengenai fungsi dan peran bellman sebagai seorang penjual ataupun salesperson. Ya, silakan di-mute kembali. Thank you. Baiklah. Untuk fungsi dan peran bellman sebagai seorang penjual atau salesperson, secara sederhananya dapat dikatakan sebagai karena bellman atau bellboy itu berhubungan langsung dengan tamu ataupun berhadapan langsung dengan tamu, sehingga bellman dapat langsung berkomunikasi dengan tamu. Nah, pada saat berkomunikasi tersebutlah, bellman atau bellboy dapat memberikan penjelasan kepada tamu mengenai keunggulan-keunggulan yang ada di hotel, termasuk juga bellman atau bellboy tersebut dapat menjual produk-produk yang ada di hotel. Ya, yang mana termasuk produk hotel itu adalah kamar hotel, kemudian fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh hotel. Nah, itulah yang dipromosikan atau dijual oleh bellman atau bellboy kepada tamu atau guest yang datang ke hotel. Dah? Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua, pelayanan informasi atau informan. Nah, fungsi dan peran bellman sebagai pelayanan informasi atau informan, yang mana pada saat bellman atau bellboy itu berinteraksi langsung dengan tamu, kemudian kalaupun tamu tersebut memiliki pertanyaan-pertanyaan, bellman dapat memberikan informasinya dengan cepat dan benar. Ya, jangan sampai bellman memberikan informasi dengan cepat tetapi tidak benar atau salah informasi yang diberikan. Jadi fungsi dan peran bellman sebagai pelayanan informasi ini hampir sama seperti fungsi seorang reception, ya, memberikan informasi kepada tamu. Nah, selain memberikan informasi, bellman juga memiliki fungsi dan peran sebagai pengamat atau spies. Adakah yang bisa menjelaskan ke Ibu dan ke rekan-rekannya di kelas 10 mengenai fungsi dan peran bellman sebagai seorang pengamat atau spies? Silakan, raise your hand please. Apa sajakah fungsi dan peran bellman atau bagaimanakah fungsi dan peran bellman sebagai seorang pengamat atau spies? Selain di Ketut Sekar, yang lain, silakan. Yang lain, raise your hand please. Bagaimanakah fungsi dan peran bellman sebagai seorang pengamat atau sebagai seorang spies? Two participants raise hand. Dimade Giri Sutami, silakan. Fungsi dan peranan bellman yaitu memberikan pelayanan penanganan pada barang Dikeraskan sedikit, Giri. Tugas dan peranan. Yang pertama, memberikan pelayanan penanganan pada barang bawaan tamu, tiba, pindahan kamar, atau tamu berangkat. Kedua, menghantarkan tamu ke meja lobi. Tiga, menghantarkan tamu ke hotel. 4, memberikan informasi tentang fasilitas hotel dan kamar hotel.
5. Menjaga lobi agar tetap bersih. Menjaga lobi agar tetap bersih. Terima kasih untuk jawabannya, Giri. Silakan di-mute kembali. Adakah yang punya pendapat berbeda mengenai fungsi dan peran bellman sebagai seorang pengamat atau sebagai seorang spies? Silakan. Selain daripada yang dijawab oleh Giri tadi, bagaimanakah fungsi dan peran bellman sebagai seorang pengamat atau dapat juga disebut dengan spies? Silakan. Silakan, raise your hand please. Kalau tidak, Ibu tunjuk saja nanti. Silakan. Ada? Tidak ada? Nah, baiklah, Ibu jelaskan saja ya. Bagaimanakah fungsi dan peran bellman sebagai seorang pengamat atau sebagai seorang spies? Seperti yang sudah pernah Ibu bahas sebelumnya, ruang lingkup kerja seorang bellman. Oh, ada yang angkat tangan ternyata. Ninyoman Mega Sylvia, silakan. Bagaimanakah fungsi dan peran bellman sebagai seorang pengamat atau spies? Bunda, kedengaran, Bu? Ya, sudah. Meski pekerjaannya terkesan mudah, seorang bellman harus memiliki banyak keahlian. Keahlian lain yang harus dimiliki seorang bellman adalah kemampuan mengidentifikasi situasi yang sedang terjadi di sekelilingnya. Dibanding dengan bagian lain, bellman merupakan staf hotel yang mempunyai daya jelajah paling luas setelah bagian keamanan. Wilayah kerja bellman meliputi hampir seluruh area hotel. Oke. Dan ada lagi? Ada lagi yang lain? Sylvia? Ada lagi? Hal inilah yang menjadi peran bellman sebagai mata-mata hotel. Setiap hal-hal mencurigakan wajib dicatat dan dilaporkan oleh untuk tindak lanjuti. Ketika ketelitian seorang bellman dapat menyelamatkan hotel dari hal-hal yang tidak diinginkan, antara lain bahaya kebakaran, perusakan, pencurian, dan lain-lain. Oke, terima kasih Sylvia untuk jawabannya. Bagus sekali ya untuk jawabannya. Terima kasih, silakan di-mute kembali. Baiklah, Ibu perjelas sedikit ya untuk jawaban Sylvia tadi. Itu bagus sekali jawabannya. Untuk fungsi dan peran bellman sebagai seorang pengamat atau spies, kata lain dari seorang pengamat itu adalah sebagai mata-mata. Ya, jadi karena areal kerja dari seorang bellman atau bellboy itu luas, dari lobby atau mungkin dari main entrance, ya, dari pintu utama sampai dengan kamar dan seluruh area hotel. Jadi sambil bekerja, seorang bellman juga harus memiliki keahlian lain selain dari menangani barang bawaan tamu. Keahlian tersebut adalah keahlian memata-matai, tidak mengendap-endap, tidak begitu maksud memata-matainya ya. Jadi maksud sebagai pengamat atau spies ini adalah ketika bellman menjalankan tugasnya, dia juga harus mampu melihat daerah sekelilingnya. Adakah hal-hal yang mencurigakan? Adakah hal-hal yang patut untuk dilaporkan kepada pihak yang berwenang seperti security atau mungkin manajernya? Jadi kalaupun ada hal-hal yang mencurigakan, akan dilaporkan dan dicatat oleh bellman. Kenapa hal tersebut harus dilakukan? Kenapa harus dicatat dan dilaporkan? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang disampaikan oleh Sylvia tadi. Kebakaran, pengerusakan, pencurian, dan lain sebagainya. Ya, jadi selain menjalankan tugasnya, seorang bellman atau bellboy juga harus melihat-lihat sekelilingnya terlebih dahulu. Ya, sambil bekerja, sambil melihat sekelilingnya, adakah hal yang mencurigakan, adakah yang perlu dilaporkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dah ya, sebagai pengamatnya. Kita lanjut yang keempat, sebagai penasehat atau konsultan. Adakah yang bisa menjelaskan ke Ibu dan ke teman-temannya? Desa Nyomantria. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi dan peranan bellman dalam
penasehat atau konsultan. Yes, Bellman juga please. berperan sebagai penasehat dengan tujuan memberikan saran atau masukan terhadap tamu dalam menikmati fasilitas-fasilitas hotel sesuai dengan yang diinginkan. Bisa diterima? Oke, thank you. Silakan di-mute kembali, Desa. Ya, Bu. Baiklah, seperti yang disampaikan oleh Desa tadi ya, fungsi dan peran bellman sebagai seorang penasehat atau konsultan itu diperuntukkan kepada tamu yang menginap di hotel atau yang datang ke hotel. Jadi, kadang ada tamu yang baru datang ke hotel, tidak mengetahui fasilitas apa saja yang ada di hotel. Jadi, bellman atau bellboy dapat memberikan nasihat atau masukannya kepada tamu dalam hal memilih produk-produk yang ada di hotel. Dalam hal menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di hotel. Mana yang terbaik, mana yang cocok dan pantas untuk dinikmati oleh tamu. Ya, itulah fungsi dan peran bellman sebagai seorang penasehat atau sebagai seorang konsultan. Next, number 5, sebagai seorang penghubung atau konektor. Silakan, adakah yang bisa memberikan penjelasan atau pendapatnya? Bagaimanakah fungsi dan peran bellman sebagai seorang penghubung atau konektor? Nikadek Saras Natalia. Fungsi dan peranan bellman sebagai penghubung atau konektor adalah yaitu penghubung antara tamu dengan manajemen, tamu dengan aktivitas luar hotel, dan penghubung antar departemen yang ada di hotel. Oke, terima kasih. Silakan di-mute kembali untuk jawabannya ya. Baiklah, sudah dijawab tadi oleh Saras Natalia bahwa fungsi dan peran bellman sebagai seorang penghubung atau konektor itu adalah bellman mampu menjaga hubungan baik antara manajemen hotel dengan pihak luar hotel, antara manajemen hotel dengan tamu atau guest yang ada di hotel, termasuk juga menjaga hubungan baik antar departemen di dalam hotel. Ya, jadi menjaga hubungan baik antara hotel dengan masyarakat luar atau masyarakat sekitarnya, menjaga hubungan baik antara manajemen dengan guest atau tamu yang menginap di hotel, dan juga agar selalu menjaga hubungan baik antara departemen di dalam hotel, antara staf satu dengan staf lainnya. Dah? Jadi, fungsi dan peran bellman sudah kita bahas tadi dari 1 sampai dengan 5 sebagai penjual atau salesperson, sebagai pelayanan informasi atau informan, sebagai pengamat atau spy, sebagai penasehat atau konsultan, dan yang terakhir sebagai penghubung atau konektor. Ya, ada 5 fungsi dan perannya. Next, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, peranan porter selain 5 yang Ibu sebutkan tadi, sebagai penjual atau salesperson, sebagai pelayanan informasi atau informan, sebagai pengamat atau spies, kemudian yang keempat sebagai penasehat atau konsultan, dan yang kelima sebagai penghubung atau konektor, bellman memiliki 2 peranan lagi. Ya, kalau tadi fungsi dan peran, ingat ya, fungsi dan peran bellman ada 5. Sudah Ibu sebutkan tadi, salesperson, konektor, kemudian spies, kemudian konsultan, kemudian informan, dan juga yang terakhir adalah konektor. Ya, itu fungsi dan peran, ada 5. Sekarang peranan porter atau peranan bellboy, peranan bellman, ada 2 peranannya. Yang pertama sebagai matanya hotel, dan yang kedua sebagai telinganya hotel. Dah? Selain sebagai 5 peranan tadi, 5 fungsi dan peran tadi, bellman atau bellboy memiliki 2 peranan lainnya. Yang pertama, sebagai matanya hotel. Yang kedua, sebagai telinganya hotel. Kita akan bahas satu persatu. Ingat ya, tolong dibedakan fungsi dan peran dengan peranan. Fungsi dan peran 5 tadi, konektor, sales person, informan, dan lain sebagainya. Sudah kita bahas tadi. Ya, kalau peranan porter itu ada 2, sebagai matanya hotel dan sebagai telinganya hotel. Udah, kita bahas dari porter sebagai matanya hotel. Yang dimaksudkan dengan porter sebagai matanya hotel, bahwa karena porter area kerjanya berada di lobi, sehingga dia harus mampu melihat semua tamu yang datang, termasuk bila ada permasalahan,
karena hal seperti itu belum tentu dapat dilihat oleh bagian lainnya. Bila terjadi permasalahan yang dianggap aneh oleh porter, harus cepat tanggap dan memberikan responnya. Ya, jadi sekali lagi, karena areal kerja porter itu pertama adalah di lobi, kemudian baru menuju ke kamar sampai dengan seluruh areal hotel. Dan porter atau bellman harus mampu melihat semua tamu yang datang, termasuk juga melihat permasalahan yang dibawa oleh tamu. Bellman harus mampu memecahkan masalah tersebut atau bellman harus mampu menghubungkannya ke departemen lain yang kemungkinan dapat membantu tamu memecahkan masalahnya. Ya, jadi bellman harus memperhatikan areal sekelilingnya, memperhatikan tamu yang datang, memperhatikan mungkin permasalahan yang dibawa oleh tamu, dan lain sebagainya. Dah, makanya disebut dengan peranan porter sebagai matanya hotel. Next, yang kedua. Porter juga disebut sebagai telinganya hotel. Nah, apa maksudnya porter dapat dikatakan sebagai telinganya hotel? Yang dimaksudkan agar porter dapat memberikan masukan kepada manajemen bila ada tamu yang merasa tidak puas dengan pelayanan hotel dan kemudian dapat diambil langkah agar tamu itu tidak kecewa dan dapat terpuaskan keinginannya. Jadi selain dapat melihat permasalahan yang dialami oleh tamu, porter juga harus memiliki kemampuan mendengar permasalahan yang dimiliki oleh tamu, kemudian memberikan masukan, baik itu kepada tamu maupun kepada manajemen untuk perbaikannya. Jadi peranannya hampir mirip seperti fungsi dan peran ya. Kalau sebagai matanya hotel itu hampir mirip seperti seorang pengamat atau spies. Kemudian kalau porter sebagai telinganya hotel itu hampir mirip seperti seorang konsultan atau penasehat di fungsi dan perannya. Ya, mirip-mirip seperti itu. Oke, Ibu ulangi. Porter sebagai matanya hotel itu harus mampu melihat permasalahan yang dialami oleh tamu. Kemudian memberikan masukan apabila porter mampu untuk menyelesaikannya, dan kalaupun tidak, menghubungkannya ke departemen yang dianggap mampu dan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, porter juga sebagai telinganya hotel, yang mana seorang porter harus mampu memberikan masukan, baik itu kepada tamu maupun kepada manajemen untuk perbaikan dari pelayanan hotel. Oke, sudah ya. Fungsi dan peran ada 5. Sales person, information atau informant, kemudian spies, kemudian konektor, dan yang terakhir konsultan. Kemudian untuk peranannya ada 2, sebagai matanya hotel dan sebagai telinganya hotel. Penjelasannya sudah Ibu sampaikan di slide, termasuk juga penjelasan yang tadi. Oke, next. Nah, hal-hal lain yang juga harus mendapatkan perhatian oleh seorang porter, itu ada beberapa, selain dari permasalahan yang dialami oleh tamu, kemudian membantu menyelesaikannya, ada juga beberapa hal yang harus menjadi perhatian dari seorang porter. Ingat ya, tetap tugas dan tanggung jawab utama dari seorang porter itu adalah menangani barang bawaan tamu, mulai dari tamu tersebut check-in atau tiba, kemudian tamu tersebut pindah kamar, dan check out atau meninggalkan hotel. Nah, sebelum Ibu lanjut ke hal-hal yang harus mendapatkan perhatian oleh porter, Ibu ingin bertanya, kalau tadi Ibu sudah menyampaikan apa itu check-in, apa itu check out, adakah yang bisa menjelaskan kembali atau mengajukan pendapatnya mengenai pengertian dari check-in dan check out? Apakah check-in hanya tamu tiba saja, kemudian check out tamu meninggalkan hotel? Tidak seperti itu ya. Jadi ada penjelasannya. Adakah yang bisa menjelaskan ke Ibu dan ke teman-temannya apa yang dimaksud dengan check-in, apa yang dimaksud dengan check out? Silakan. Biar tidak terus Ibu bilang check-in, check out, tetapi ternyata pengertian atau penjelasannya tidak diketahui. Silakan.
Adakah yang bisa menjelaskan ke Ibu apa yang dimaksud dengan check-in, apa yang dimaksud dengan check-out? Ini Kadek Feriani. Silakan jawabannya. Bisa kedengaran, Bu? Sudah, silakan. Check-in adalah pendaftaran untuk masukkan kamar, sedangkan check-out adalah pemberitahuan akhir masa tinggal. Pemberitahuan akhir masa tinggal. Bisa Baiklah. diterima? Yes, thank you untuk jawabannya. Bagus sekali. Silakan di-mute kembali. Feriani tadi ya. Oke. Jadi, tidak semua tamu yang datang ke hotel itu dapat dikatakan sebagai check-in. Ya, ada tamu yang datang, tapi tidak dapat disebut dengan check-in. Jadi, check-in itu apabila tamunya sudah mendaftar untuk datang dan tiba di hotel untuk tinggal ataupun menginap. Ya, jadi kalau tamunya hanya datang untuk melihat temannya yang menginap di hotel, itu tidak bisa dikatakan sebagai check-in, padahal dia datang. Jadi check-in itu tidak hanya tamu yang datang, tidak begitu. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Feriani. Oke, kemudian untuk check-out-nya, apakah tamu yang pergi dari hotel itu dapat selalu dikatakan dengan check-out? Tidak. Kalau check-out itu tamu yang meninggalkan hotel dan sudah habis masa tinggalnya. Baru check out namanya. Kalau tamunya cuma keluar untuk jalan-jalan, kemudian sorenya datang lagi, tidak bisa dikatakan sebagai check out. Oke? Thank you untuk Feriani jawabannya. Bagus sekali. Next, kita lanjut ke materinya. Hal-hal lain yang juga harus mendapatkan perhatian oleh seorang porter atau bellboy atau bellman. Yang pertama adalah tindakan pencurian. Jadi, untuk penjelasannya bisa langsung dilihat ya. Tamu-tamu yang datang ke hotel dan berada di lobi yang tidak memiliki tujuan jelas perlu mendapatkan perhatian khusus oleh porter. Karena orang-orang seperti itu berpotensi dapat melakukan perbuatan yang dapat merugikan tamu yang lain yang sedang menginap di hotel. Jadi, ada tamu yang datang ke hotel tidak memiliki tujuan yang jelas. Nah, itu harus mendapatkan perhatian khusus. Ya, kadang tamu tersebut juga memiliki maksud yang tidak baik, sehingga dapat merugikan hotel dan juga merugikan tamu yang memang tinggal di hotel tersebut. Next, yang kedua. Hal yang juga memerlukan perhatian dari seorang porter atau bellboy atau bellman juga bisa disebut ya. Yang kedua adalah mabuk. Tamu-tamu yang mabuk yang tinggal di hotel perlu juga mendapatkan perhatian oleh seorang porter. Karena tamu tersebut dapat mengganggu tamu lain yang sedang menginap di hotel, dan bila terdapat tamu yang mabuk agar segera dikoordinasikan dengan bagian security atau bagian lain yang sekiranya dapat membantu. Ya. Jadi yang pertama, hal yang harus diperhatikan oleh seorang porter selain daripada tugas dan tanggung jawabnya dalam menangani barang bawaan tamu adalah tindakan pencurian, kemudian tamu-tamu yang mabuk. Dan yang ketiga adalah reporting damage atau laporan bila terjadi kerusakan. Apabila terdapat properti hotel yang dirusak oleh tamu, agar segera dilaporkan kepada bagian terkait sehingga tidak sampai mengganggu sistem operasional hotel. Ya, jadi hal-hal yang harus mendapatkan perhatian oleh porter, tindakan pencurian, tamu-tamu yang mabuk, dan laporan terhadap kerusakan properti ataupun barang-barang yang ada di hotel. Next. Nah, yang keempat, selain tindakan pencurian, tamu-tamu yang mabuk, kemudian laporan terhadap kerusakan dari properti yang ada di hotel, yang keempat yang perlu mendapatkan perhatian dari seorang porter adalah laporan bila terjadi bahaya kebakaran. Nah, seperti fungsi dan peran tadi, ya sebagai seorang
pengamat atau sebagai seorang mata-mata. Bellboy atau bellman juga dapat memberikan laporan terhadap terjadinya bahaya kebakaran. Apabila porter menjumpai gejala atau indikasi akan terjadi bahaya kebakaran, agar segera melaporkan kepada bagian engineering untuk dapat diambil langkah-langkah pencegahan. Ya. Yang kelima, reporting gas command. Porter juga berkewajiban untuk segera melaporkan ke bagian terkait bila menjumpai tamu yang sedang menginap yang kecewa terhadap pelayanan hotel. Nah, seperti fungsi dan peran tadi, ya, harus memberikan masukan atau sebagai seorang konsultan. Kemudian di peranan tadi, bellboy, bellman juga harus bertindak sebagai telinganya hotel dan matanya hotel. Termasuk juga yang tadi, yang sekarang ini. Porter berkewajiban untuk melaporkan ke bagian terkait bila menjumpai tamu yang sedang menginap dan kecewa terhadap pelayanan yang terdapat di hotel tersebut untuk dapat ditindaklanjuti ya oleh bagian-bagian yang memang terkait untuk dapat menyelesaikannya. Oke. Baiklah. Hal-hal yang kita bahas hari ini, Ibu ulangi dari awal ya. Hal-hal yang sudah kita bahas hari ini adalah mengenai fungsi dan peran bellman. Ada 5 fungsi dan peran bellman. Yang pertama adalah sebagai penjual atau salesperson. Yang kedua adalah sebagai pelayanan informasi atau informan. Yang ketiga sebagai seorang pengamat atau spies. Yang keempat sebagai seorang penasehat atau konsultan. Dan yang terakhir sebagai seorang penghubung atau konektor. Dan kemudian peranan dari seorang porter itu ada 2. Yang pertama sebagai matanya hotel dan yang kedua sebagai telinganya hotel. Kemudian materi berikutnya yang sudah kita bahas hari ini adalah hal-hal yang harus mendapatkan perhatian oleh seorang porter selain daripada tugas dan tanggung jawabnya dalam hal menangani barang bawaan tamu. Yang pertama adalah tindakan pencurian. Yang kedua, tamu yang mabuk. Yang ketiga, laporan bila terjadi pengerusakan atau kerusakan terhadap properti hotel. Yang keempat, laporan terhadap adanya bahaya kebakaran. Dan yang kelima adalah reporting gas command. Atau dapat juga dikatakan sebagai porter harus mampu melaporkan kepada bagian-bagian yang memang terkait apabila porter menjumpai tamu yang menginap di hotel merasa kecewa atau tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. Oke? Karena waktunya sudah habis, jadi materi hari ini Ibu cukupkan sampai di hal-hal yang harus mendapatkan perhatian oleh bagian porter. Sudah Ibu sampaikan tadi ya, 5 hal yang harus mendapatkan perhatian oleh bagian porter. Baiklah, nanti kalaupun ada pertanyaan, silakan ditanyakan Ibu melalui WhatsApp bisa, kemudian melalui e-learning-nya bisa, kemudian silakan dicek-cek terus e-learning-nya, karena nanti akan Ibu upload soal-soal ulangannya. Ya, soal-soal ulangan harian yang pertama akan Ibu upload. Baiklah, untuk pertemuan hari ini, Ibu akhiri dengan menghaturkan Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.